Halo, selamat datang di channel pameran franchise Play Franchise and License Expo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Senang sekali sore ini kita bisa bertemu melalui virtual, melalui webinar gitu ya, dengan tema mengelola bisnis waralaba di masa pandemi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa data-data terakhir kalau kita ingin melakukan sebuah aktivitas bisnis tentunya kita harus melihat berbagai data untuk supaya bisnis kita paling tidak dengan adanya sebuah data kita bisa merencanakan lebih matang dan detail gitu ya. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi gitu Bapak Ibu, berkuartal kedua memang minus 5,32%. Bahkan diproyeksi sepanjang tahun ini juga gitu ya, secara keseluruhan minus 1,1%. Artinya apa? Ini adalah alarm buat para pelaku bisnis semua, tapi bukan menjadi takut gitu ya. Kenapa? Karena kita sebagai pengusaha tentunya harus terus melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan tren yang terjadi belakangan ini gitu ya. Nah, berdasarkan data juga Bapak Ibu, selain bisnis offline yang relatif kemarin lesu gitu ya, tapi sekarang sudah mulai bergerak naik gitu ya. Tapi juga ada juga kenaikan dari sisi belanja online Bapak Ibu. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, belanja online naik 400% pada saat musim corona atau pada saat musim COVID-19. Nah, dan juga adanya perilaku konsumen yang memang mengakses berbagai produk atau untuk memenuhi kebutuhan produk melalui berbelanja online. Kita tahu bahwa pengguna internet di Indonesia sekarang sangat tinggi, sebesar 175 juta. 160 juta mereka mengakses sosial media, artinya 64% penduduk Indonesia mengakses internet. Dan mereka juga menggunakan sosial media platform mulai dari YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan juga sarana lainnya. Saya kira ini menjadi satu hal catatan tersendiri ketika kita pada saat pandemi, online salah satu menjadi solusi buat Bapak Ibu sekalian. Nah, catatan lagi Bapak Ibu, kemarin ketika kami mencari sebuah data, terutama beberapa brand yang perusahaan waralaba yang sudah go public, Bapak Ibu, berapa sih kondisi yang terjadi supaya potret itu lebih real, lebih pasti gitu ya. Yang terlihat yang pertama Bapak Ibu, ada sebuah usaha di bidang restoran, cepat saji gitu ya. Di kuartal ke-1 memiliki pendapatan atau revenue 1,5 triliun gitu ya. Di semester kedua 2,5 triliun, tapi pada kuartal ke-1 masih positif, di semester ke-1 secara akumulatif negatif 142 miliar. Angkanya cukup tinggi gitu ya. Di bidang resto juga mengalami negatif dari kuartal 1 dan juga diakumulasi di kuartal kedua. Yang menarik adalah salah satu perusahaan retail yang go public juga berdasarkan data yang ditelusuri dari Bursa Efek juga terlihat bahwa pertumbuhan di kuartal ke-1 positif gitu ya, sebesar 42 miliar. Bahkan secara akumulasi total mencapai profit 103 miliar. Saya kira memang salah satu sektor industri yang cukup bertahan dan juga bertumbuh adalah sektor retail. Nah, ini terbukti ketika perusahaan franchise yang go public melalui retail ternyata memang punya angka yang positif. Yang keempat adalah industri otomotif. Ini adalah salah satu induk perusahaan otomotif yang bergerak di bidang franchising. Juga pada kuartal ke-1 menyentuh angka 111 miliar secara profit, tapi di total secara akumulasi pada semester 1 ini negatif 336 miliar. Nah, angka-angka ini tentunya menjadi catatan buat kita supaya bisnis kita mampu bisa bertahan dan bahkan bisa melewati dari masa pandemi supaya bisa survive ke depan. Nah, catatan solusinya apa? Nah, kalau saya melihat Bapak Ibu, pendapatan dari sisi franchisor sebagai pemilik waralaba gitu ya, tentunya adalah yang pertama biasanya dari franchise fee atau initial fee.
Nah, ketika masa pandemi, terutama di bulan Maret, April, Mei, terlihat memang pembukaan outlet relatif turun gitu ya, karena situasi yang tidak memungkinkan gitu ya, karena diberlakukannya social distancing dan physical distancing, sehingga saya kira pendapatan franchise fee akan terkoreksi pada masa pandemi seperti ini. Tapi saya lihat beberapa pelaku mulai bulan Juli dan Agustus, beberapa sudah mulai membuka gerai baru dalam hal ini. Saya kira tren ke depan diharapkan bisa bertumbuh dari pendapatan dari sisi franchise fee atau initial fee. Nah, kalau pendapatan dari sisi royalty fee, saya kira karena pada masa pandemi majority bisnis waralaba adalah berbasis offline store gitu ya, sudah pasti akan terkena imbas karena ketika mereka tidak berbelanja secara fisik atau secara langsung, itu sudah pasti akan terkena imbas. Terlebih banyak terjadi mal-mal tutup beberapa waktu lalu. Saya kira royalty fee dan juga pendapatan dari bahan baku pun akan terkena imbasnya. Para pelaku beberapa mencari berbagai solusi. Salah satunya adalah melakukan penjualan secara digital atau penjualan secara online. Nah, bahkan dalam berbagai survei Bapak Ibu, ketika masa pandemi tadi kenaikan penjualan secara digital itu naik 400%, saya kira ini suatu pasar baru. Nah, di tengah pandemi ada dangers, ada suatu opportunity. Saya kira opportunity-nya adalah salah satunya adalah di bidang online gitu ya. Dan beberapa pemain juga membuka konsep reseller gitu ya. Tadi juga dari Kementerian Koperasi menyampaikan. Jadi ketika masa pandemi reseller konsep ini semakin booming. Kenapa? Karena satu, banyak PHK, yang kedua mereka membutuhkan investasi skala kecil. Nah, ketika mereka membutuhkan investasi atau modal skala kecil, reseller sebagai salah satu opportunity atau peluang usaha yang relatif tidak terlalu tinggi, itu juga berpotensi untuk growth-nya cukup berkembang atau growth-nya cukup tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau saya melihat mulai dari kuartal ketiga dan kuartal keempat, saya kira para pelaku bisnis waralaba mulai bergerak naik gitu ya. Kita harapkan pertumbuhannya bertumbuh menjadi yang positif, kita harapkan. Dan cara yang lain adalah sudah pasti cutting cost dan cutting loss. Kalau yang Bapak Ibu di kondisi masih negatif, supaya bagaimana mengurangi angka-angka kerugian. Nah, di era new normal, Bapak Ibu, di era new normal di bisnis waralaba, saya melihat ada berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam menyikapi berbagai hal. Salah satunya adalah kegiatan online business matching menjadi kenormalan baru. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu bikin business matching secara offline, sekarang bisa dilakukan secara virtual atau secara online. Kedua adalah tren sekarang Bapak Ibu, para pemain MICE sudah mulai membuat pameran secara online gitu ya. Saya kira ke depan pameran franchise secara online pun bisa menjadi salah satu solusi untuk kita tetap bertumbuh dan berkembang. Dan yang lain adalah training. Jadi training kepada mitra-mitra baru atau karyawan gitu ya, itu bisa juga dilakukan secara online atau secara digital karena sarana dan prasarananya sangat memungkinkan. Online marketing menjadi salah satu hal yang mutlak untuk dilakukan di tengah pandemi seperti ini karena untuk memudahkan mengakses produk atau jasa Bapak Ibu sekalian. Kontrol monitoring secara digital beberapa pelaku sudah melakukan gitu ya, bahkan melakukan wawancara calon franchisee secara digital itu juga dilakukan. Point of sale sebagai alat kontrol jaringan bisnis Bapak Ibu sekarang sudah berbasis cloud sehingga kita bisa kontrol jaringan bisnis kita dari mana saja, kapan saja, ketika kita bisa mengakses internet. Ke depan saya kira offline store wajib atau paling tidak harus didukung oleh adanya online activity atau online marketing activity supaya kemudahan calon konsumen untuk mengakses produk atau jasa yang ditawarkan oleh para pelaku bisnis waralaba supaya lebih mudah. Kegiatan-kegiatan lain saya kira di era new normal, press conference, peluncuran produk dan lain sebagainya ini sudah menjadi kelaziman baru. Nah, terakhir Bapak Ibu, untuk continuity plan saya kira pada kuartal ke-1 kita tahu bahwa banyak pelaku bisnis saya kira di kuartal 1 masih positif gitu ya, masih optimis, tapi ternyata COVID-19 sudah masuk mulai tanggal 2 Maret gitu ya, begitu diumumkan pertama kali. Nah di kuartal kedua
memang ini posisinya banyak pelaku bisnis yang survival action gitu ya, dan bahkan beberapa mendadak digital atau mendadak online gitu ya. Mereka membuat program-program khusus untuk melakukan short term program untuk melakukan adaptasi terhadap era perubahan di masa COVID ini. Di kuartal ketiga dan keempat saya kira ini recovery program, banyak pelaku yang sudah menyiapkan omni-channel marketing supaya menggrab suatu opportunity yang mereka akan dijadikan sebagai revenue buat perusahaan di bisnis waralaba, lisensi dan partnership. Dan saya kira konsumen behavior juga mengalami perubahan, Bapak Ibu. Kalau dulu kita sering berbelanja secara offline, tapi sekarang dua-duanya jalan gitu ya. Teknologi saya kira ke depan akan semakin dibutuhkan. Saya kira kalau kita bisa beradaptasi, adaptasi adalah salah satu kunci untuk kita bisa survive di tengah pandemi ini. Nah, terakhir, saya kira pesan saya adalah setiap kesulitan pasti ada sebuah kemudahan gitu ya. Kenapa? Karena para pelaku bisnis waralaba di Indonesia, saya kira ketika bisa melewati masa pandemi ini, ketika bisa beradaptasi, ketika bisa tetap menggrab suatu opportunity yang bisa ditangkap atau bisa diambil pada saat pandemi COVID-19, saya kira bisa survive ke depan. Saya kira prolog dari saya sebagai pengantar untuk kegiatan talkshow pada kegiatan sore hari ini cukup sekian. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyimak kegiatan Indonesia Franchise Partnership and Business Owner Gathering pada sore hari ini. Terima kasih, sukses buat kita semua.